Ya begitulah kira-kira guys, berita hari ini, berita yang sangat menyedihkan buat kita seluruh bangsa Indonesia, bahwasannya dengan kekalahan melawan Irak semalam, timnas Indonesia resmi nggak lolos menuju Piala Dunia 2026. Apalagi lihat video tim-tim pemain kita, nggak tega liatnya guys. Biasanya saya akan membahas topik minggu ini pada hari Senin, tapi berhubung semalam mainnya pada minggu dini hari, kebetulan timnas kita main, akhirnya ya begitulah. Sangat disesalkan sekali nonton sampai subuh. Kita cuma nunggu golnya Irak. Aduh, itu menyedihkan sih. Terus lihat kondisi para pemain timnas itu nggak tega banget liatnya. Ada Tom Haye, Verdong dan yang lainnya sampai nangis banget. Jadi kayak ya udahlah ya, pupus sudah harapan kita setelah beberapa tahun. Akhirnya mungkin bisa dibilang kategori tertinggi kastanya ASEAN bisa menuju kualifikasi Piala Dunia. Sekali lagi apresiasi banget buat timnas Indonesia. Ya mungkin itu tadi masih banyak pro dan kontra, bagaimana perselisihan antara fans. Ada yang setuju dengan kepelatihan, ada yang tidak setuju dengan kepelatihan si ini. Ya sebelumnya saya juga udah bahas di minggu kemarin waktu melawan Arab Saudi, di mana Indonesia itu mengalami perubahan secara strategi semenjak kepelatihannya Kluivert. Tapi sejauh ini saya sebagai orang yang bukan aktif dalam menonton sepak bolanya Indonesia, saya juga nggak paham sistemnya kayak gimana, manajemennya juga kayak gimana. Tapi untuk timnas emang dari dulu, dari era 2000-an saya juga nonton, dari eranya zaman Firman Utina, zamannya Uston Nawawi segala macam ya saya sering nonton. Tapi untuk timnas, tapi untuk Liga Indonesianya saya juga kurang mengikuti. Jadi singkatnya, kita boleh saja, kembali lagi, boleh saja mendukung, boleh saja mensupport, tapi kayaknya kalau untuk saling salah menyalahkan itu sebenarnya masih tidak etis ya. Kita memandang sepak bola kita sekarang itu emang sudah banyak perubahan semenjak adanya pemain-pemain naturalisasi diaspora. Tapi kan secara level emang kita juga masih belum ada di level itu, apalagi di zona Asia ya. Kita syukur-syukur masuk Piala Asia aja, bisa main di Piala Asia itu udah sangat luar biasa. Mungkin di ASEAN kita udah di puncaknya nih, walaupun mungkin masih ada lawan-lawan dan pesaing-pesaing yang lain. Tapi di level Asia kita mungkin udah bisalah dianggap 10 besarnya Asia, bisalah ya. Tapi untuk level Piala Dunia saya kira itu emang bukan segampang itu, tidak segampang itu. Ada banyak negara-negara di sana di luar Asia, di Eropa yang seperti Norwegia akhirnya setelah beberapa tahun, 28 tahun kalau tidak salah, akhirnya lolos. Mereka butuh berapa tahun buat lolos ke Piala Dunia. Jadi emang ini menjadi penyesalan kita semua ya. Sisi lain, pergantian pelatih yang seharusnya tidak dilakukan karena lagi di masa masalah pertempuran. Ibaratnya kamu belum bertempur sampai selesai tapi kamu udah mengaku kalah nih. Ya dibalik sisi itu, tapi kita juga harus realistis sekali lagi, karena semuanya itu bukan untuk saling salah menyalahkan. Ini kan semuanya kita juga maunya kayak gimana, baiknya kayak gimana, manajemen juga harusnya kayak gini, kementerian dan segala macam juga maunya kayak gini. Tapi kan dibalik itu perlu kita ingat, memang pemain kita kan banyak main di Eropa. Beberapa pemain yang diaspora itu bermain di Eropa. Cuman kan level timnya juga kita harus lihat bahwa mereka itu berada di, yaitu tadi yang saya bilang kemarin, bahwa mereka itu bermain masih di ya mungkin 10 besarnya aja ada, cuman ada beberapa seperti Lille, ada Calvin Verdong.
terus ada Jesus di Sao Paulo. Mungkin ya itu bisa jadi satu atau salah dua ya, orang yang bermain di Eropa di kasta tertingginya. Tapi yang lain kan kita bisa lihat sendiri ya. Kalau mau dibandingkan dengan klub selevel Arab Saudi, Jepang, apalagi Korea, kita memang belum bisa belum ya bukan nggak bisa, tapi memang belum mencapai di level itu. Kita itu masih di atas 100 besarnya FIFA, sedangkan mereka itu masih berada di dalam 100-nya FIFA. Ya, kayak Jepang bahkan peringkat kalau nggak salah 20 besaran peringkat FIFA. Ya mau gimana lagi ya, realistisnya ya kayak gitu. Emang kita masih di level itu. Itu menurut opini saya pribadi, karena daripada kita terus-terusan menggugat si ini, menyalahkan si itu, menyalahkan pemain, ada perbandingan antara pemain baru dan pemain yang lama, itu seolah-olah kita kayak nggak realistis gitu loh. Iya benar, emang ada benarnya memang. Dari satu sisi lain emang pergantian pelatih yang tidak tepat, ada yang menyalahkan federasinya seperti ini seperti itu. Cuman kan ya itu tadi, balik lagi kita juga harus realistis dan harus berlapang dada bagaimana ini sebagai pembelajaran. Semoga federasi kita makin baik, pemain kita juga makin baik. Kan masih ada next lagi nih, mungkin yang sekarang umurnya sudah tidak muda lagi, di 2030 di Piala Dunia selanjutnya mungkin sudah tidak bisa membantu timnas. Tapi kan masih banyak nih generasi selanjutnya yang bisa diasah lagi kemampuannya. Masih banyak lagi pemain-pemain kita yang mungkin nanti bisa pemain Indonesianya yang asli, ya, maksudnya yang benar-benar bukan dari naturalisasi atau diaspora, benar-benar dari Indonesia yang benar-benar bisa menjadi pemain yang benar-benar masuk ke timnas gitu loh. Ya udah, di balik penyesalan ini ya kita semua berharap bagaimana caranya nanti suatu saat di nextnya pasti bakal ada jalan buat Indonesia melaju ke Piala Dunia. Untuk dalam pertandingan terdekat kita juga ada Piala Asia nih. Jadi ya fokus dulu aja ke sana ya. Itu juga merupakan prestasi kan. Jadi jangan menyepelekan mau main di ASEAN kayak main di Asia kayak apapun itu ya, kita tidak bisa menyepelekan. Seolah-olah kalau ketika menang kita gembor-gembor, kita jumawa, tapi ketika kalah kita mencaci maki sana sini. Harusnya itu tidak perlu sih. Walaupun emang ya ada takaran masing-masing, ada opini-opini orang pengamat sepak bola, fansnya ini, ada yang subjektif, ada yang objektif. Jadi kita tidak bisa menerka satu persatu perselisihan ini. Yang penting, yang paling utama kita tetap dukung bagaimana caranya Indonesia akan lebih baik di kedepannya. Kita juga unggul di bulu tangkis, kita juga unggul di futsal, masih banyak yang lainnya. Tapi di sepak bola mungkin belum nyampe ke sana. Jadi singkat saja, harusnya saya juga mau bahas tim-tim yang lain yang menang semalam. Ada Italia, ada Norwegia dan segala macam. Tapi semuanya merasakan mood hari ini tuh bagaimana ya. Apalagi lihat video tim-tim pemain kita, nggak tega liatnya guys. Ya udahlah ya, kita tutup. Salam berjibaku.